فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran kita Syarhul Manzumatil Baiquniyah, kita telah selesai pada pertemuan sebelumnya membahas hadis ad-dhaif, hadis yang lemah, terutama pada pembahasan kerusakan mafsadat serta kesalahan yang berbahaya apabila mentahdits, menyampaikan kepada manusia hadis yang lemah tanpa penjelasan akan keadaan hadis tersebut. Demikian dengan tujuan untuk targhib, menyemangati manusia untuk beramal. Dan telah lewat pada pertemuan sebelumnya 14 kerusakan dan bahaya akan hal itu. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan al-hadis al-marfu'. Al-marfu' ini isim maf'ul dari rafa'ah. Yang mengangkat dan marfu' yang diangkat. Adapun secara istilah, maka qala al-Baiquni rahimahullah, telah berkata Imam al-Baiquni rahimahullah, wa ma udhifa lin-nabiyyil marfu', dan apa saja itu hadis yang diidhofahkan, yaitu disandarkan, dinisbahkan lin-nabi, kepada nabi. Lam di sini bermakna ila, kepada nabi, adalah al-marfu', adalah hadis yang marfu' atau hadis al-marfu'. Jadi pada pembahasan ini kita akan membahas seputar matan, karena pembahasan hadis marfu' ini pembahasan seputar matan, bukan pembahasan sanad. Itu apa saja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia adalah marfu'. Sama saja apakah yang menyandarkan dan menisbatkan ucapan atau perbuatan atau takrir atau sifat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sahabi ataukah selain sahabi. Baik itu sahabi atau tabi'i, maka dia akan menjadi mursal, atau tabi'ut tabi'i, maka dia akan menjadi mu'dal. Nah, atau muallif, penulis suatu kitab, maka dia akan menjadi muallaq. Asyahid, setiap ucapan atau perbuatan atau takrir atau sifat yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu dikatakan marfu'. Itu dinamakan marfu'. Qala Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah, qala As-Suyuti fi Alfiyatih. Berkata Imam As-Suyuti rahimahullah dalam Alfiyahnya, wa ma yudhafu lin-nabiyyil marfu'u law min tabi'in aw sahibin waqfan ra'au. Nah. Dan apa yang diidhafahkan, itu disandarkan, disebahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia itu marfu'. Walaupun yang menyandarkan itu adalah tabi'in, dari seorang tabi'i atau selain tabi'i, duna at-tabi'i, dari tingkatan yang setelahnya.
tabi'ut tabi'in. Au sahibin. Dan au di sini bermakna waw. Dan sahibin yaitu sahabat. Dan makna di sini sahibin au di sini ma'tuf alal nabi. Dan apa yang dinisbatkan kepada sahabat ini waqfan. Maksudnya mauquf. Hadis yang mauquf ra'au. Mereka berpendapat hadis itu yaitu ahlul hadis berpendapat bahwasanya itu adalah hadis yang mauquf. Jadi apabila dinisbatkan suatu ucapan, perbuatan atau takrir yaitu yang terjadi dan diketahui oleh Rasulullah SAW dan beliau ikrarkan dan tidak mengingkarinya, atau sifat, maka itu dikatakan hadis marfu'. Tapi apabila dinisbatkan hanya kepada sahabat, maka itu dinamakan hadis mauquf. Mauquf ala sahabiyin, ala aliyin radhiyallahu anhu atau ala ibni Abbas dan seterusnya. Ini istilah mereka. Jadi sehingga ketika antum mendengar ada haditsun atau rafa'ahu, dia merafa'kannya, maksudnya menisbatkannya kepada Rasulullah SAW. Tapi apabila ahli hadis mengatakan an aliyin mauqufan, dari Ali, mauquf maksudnya hanya dari ucapan Ali bin Abi Thalib dan tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi ada namanya istilah hadis marfu' dan ada istilah hadis mauquf. Naam. Sawa'ul mawsul wal maqtu'u fi dhaini waja'. Naam. Sawa'anul mawsul wal maqtu'u fi dhaini waja'lur raf'i lil wasli kufi. Nah. Jadi sama saja. Yang dikatakan hadis marfu' atau hadis mauquf itu mausul, maksudnya sanadnya bersambung. Bersambung sampai kepada Rasulullah SAW atau sampai kepada sahabat. Atau maqtu' atau terputus, tidak bersambung sanadnya. Tetap dikatakan hadis marfu'. Karena pembahasan ini adalah pembahasan tentang matan. Ketika dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, terserah mau bersambung atau tidak, tetap dikatakan hadis marfu'. Ketika disandarkan kepada sahabat dari ucapan atau perbuatan sahabat atau takrirnya atau sifatnya, maka dikatakan hadis mauquf. Hadis mauquf walaupun dari sisi sanad lagi itu ada yang terputus atau bersambung. Nah, ini waja'lur raf'i lil wasli kufi. Dan juga ada dari kalangan ahlul hadis menjadikan untuk hadis yang marfu itu khusus yang mausul saja, khusus yang bersambung saja. Kalau tidak mausul berarti tidak marfu. Nah, dan ini di sisi istilah sebagian ahlul hadis. Jadi waja'lur raf'i lil wasli, yang menjadikan hadis marfu hanya khusus yang mausul saja kufi, yuttaba. Sebagian dari ahlul hadis mengikuti ucapan dan pendapat ini. Wa ma yudhaf li tabi'in maqtu'u. Kemudian Imam As-Suyuti berpindah kepada pembahasan hadis maqtu' yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya mungkin. Yaitu ucapan Imam Al-Baiquni wa ma li tabi'in huwal maqtu'. Apa yang dinisbahkan kepada tabi'in. Jadi ada kepada Rasulullah SAW, maka dia itu adalah marfu'. Dan ada yang dinisbahkan kepada sahabi, dan dia itu adalah hadis yang mauquf. Dan ada yang dinisbahkan kepada sebelumnya dari ucapan atau perbuatan serta takrir dari setelah sahabat, yaitu tabi'in. Dan definisi tabi'in atau tabi'i adalah huwa ma laqiya as-sahabi wa kana mu'minan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yalqahu. Siapa yang bertemu dengan sahabat? Ini definisi tabi'in. Yang bertemu dengan sahabat dan dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak bertemu dengan beliau, duna ayyarahu, tanpa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata alal Islam dan meninggal di atas agama Islam. Ini
definisi tabi'i. Adapun sahabi huwa man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalika wa in takhallalat riddah. Adapun definisi sahabi adalah siapa yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengannya dan meninggal di atas keimanan tersebut walaupun mungkin takhallalat riddah, yaitu terkadang pernah jatuh keluar dari agama Islam kemudian kembali berislam dan meninggal di atas keislaman. Wa ma yudhaf li tabi'in maqtu', dan apa yang dari ucapan, perbuatan atau takrir yang diidhafahkan, dinisbatkan kepada tabi'in, maka dia itu hadis yang maqtu'. Wal waqfu in qayyadtahu masmu', dan waqaf hadis mauquf apabila ditakyid bahwasanya mauquf ala dari salah seorang tabi'i, misalnya dari Alqamah misalnya, mauquf ala Alqamah, itu juga didengar dari ahlul hadis. Masmu' didengar min ahlul hadis. Jadi istilah mauquf apabila dikatakan secara mutlak ada hadis mauquf, berarti dinisbatkan kepada sahabat. Tapi kalau ditakyid, diberikan batasan bahwasanya mauquf ala fulan, mauquf atas salah seorang dari tabi'i, maka juga didengar dari ahlul hadis menggunakan istilah ini, menggunakan istilah mauquf untuk tabi'i. Tapi dengan syarat harus bil quyud, dengan batasan bahwasanya ini hadis mauquf ala fulan, disebutkan nama dari seorang tabi'i. Nah, atau dari sebelum setelah tabi'i, dengan syarat ditakyid. Adapun alal itlaq dikatakan mauquf, maka itu tidak lain kecuali kepada sahabat. Wal yu'ta hukma raf'i fi shawabi, hendaknya diberi hukum rafa', hukum sampai kepada atau penisbatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi shawab, berdasarkan pendapat yang sahih, yang rajih. Karena di sana ada 3 pendapat, tapi ini yang sahih dan ini yang merupakan pendapat jumhur ahlul hadis. Nahu minas sunnati min sahabi. Nah, nahu minas sunnati min sahabi. Contohnya ucapan minas sunnati kada, dari ucapan sahabi. Apabila seorang sahabi mengatakan minas sunnah kada wa kada, termasuk dari sunnah demikian dan demikian, maka itu marfu secara hukum. Karena tidak mungkin mereka mengatakan, menisbatkan minas sunnah kecuali itu menyandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kada umirna wa kada kunna nara. Nah, demikian apabila ucapan sahabat umirna bi kada wa kada, sebagaimana ucapan Ummu Athiyyah radhiyallahu anha, umirna an nukhrijal awatik wal huyyad ila al-musalla al-id. Nah, misalnya ucapan Ummu Athiyyah sebagaimana dalam Sahih Bukhari, kami diperintahkan untuk mengeluarkan orang-orang, para wanita dewasa dan orang yang telah haid untuk menuju musalla, lapangan, untuk menyaksikan salat Id dengan kata umirna. Dia tidak mengatakan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada. Tidak langsung bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tapi dia mengatakan umirna an nukhrij. Sementara dia adalah sahabiyah, seorang sahabiyah, maka ini dikatakan marfu hukman, dihukumi marfu karena tidak mungkin dia mengatakan umirna kecuali itu dari perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan kepada kami. Wa kadza kunna nara fi ahdihi, dan kan kami dahulu berpendapat atau berkata atau melakukan di zamannya, dengan penyebutan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana seperti ucapan Jabir bin Abdullah, kunna na'zil fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahulu kami melakukan azal di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga marfu hukman.
Demikian ucapan atau hadis di Indah Nasa'i bahwasanya dikatakan kunna na'kulu luhumal khuyul fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu memakan daging kuda di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dinamakan marfu hukman. Marfu hukman. Au an idafatin ara. Ara artinya khala, kosong dari diidafahkan. Itu tidak mengatakan fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sahabat yang mengatakan demikian. Maka juga sama. Juga sama walaupun dia mengatakan fi ahdi Nabi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tanpa mengatakan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mengatakan kunna idza nazalna sabbahna wa idza shaidna kabbarna. Ucapan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya dahulu kami ketika melakukan perjalanan, apabila perjalanan menurun kami bertasbih, dan apabila perjalanan mendaki maka kami bertakbir. Nah, walaupun dia tidak mengatakan fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga marfu hukman. Jadi penulis yaitu Syekh Yahya hafizahullah mendatangkan ucapan As-Suyuti dan di sini mencakup beberapa jenis hadis yang juga kita akan pelajari dari Manzumah Al-Baiquniyah rahimahullah. Adapun yang kita pembahasan sekarang adalah tentang masalah al-marfu', pembahasan al-marfu'. Tapi di sini ada beberapa faedah tambahan. Qala Az-Zurqani, berkata Az-Zurqani, wa ma udhifa ay adhafahu sahabiyyun aw tabi'iyyun aw man ba'dahum. Dan apa yang diidofahkan, yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu diidofahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat. Seorang sahabat yang menisbatkan ucapan tersebut, ucapan, perbuatan atau takrir atau sifat, secara tasrih atau hukman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau tabi'in, seorang tabi'in datang mengatakan wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya. Maka juga tetap dikatakan hadis marfu'. Aw man ba'dahum, aw man ba'dahuma, atau setelahnya, tabi'ut tabi'in dan setelahnya lagi. Bahkan Imam Al-Bukhari misalnya, salah satu dari penulis kitab-kitab sahih hadis misalnya, mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kada. Ini juga dikatakan itu hadis marfu', tapi hukumnya mu'allaq. Hadis mu'allaq. Demikian kalau tabi'in yang tabi'ut tabi'in mengatakan, kita mengatakan ini mu'dhal. Kenapa? Karena tidak disebutkan dua dari perawi, putus. Atau dari tabi'in, maka kita katakan hadis itu mursal. Kenapa? Karena tidak disebutkan sahabat. Tabi'in menisbatkan langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini kita membahas tentang matannya. Matan ini dikatakan hadis marfu'. Adapun istilah sisi sanad nanti itu dihukumi sesuai dengan keadaannya. Walau minnal an, kata Az-Zurqani rahimahullah, walaupun dari kita sekarang. Kita ada seorang yang mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu dikatakan marfu' lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriran au sifatan tasrihan au hukman. Baik itu ucapan, perbuatan atau takrir, ikrar ketika terjadi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa pengingkaran dari beliau, atau sifat atau secara sharih atau secara hukum. Huwa al-marfu', itu adalah hadis yang marfu', itu dinamakan hadis marfu'. Sawa'un ittasala isnaduhu am la, baik terserah apakah sanadnya bersambung atau tidak. Yang jelas kita selama dia disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah hadis marfu'. Fadakhala fil muttasil wal mursal, na'am, fadakhala fihi al muttasil wal mursal wal munqati wal mu'dhal wal mu'allaq dun al mawquf wal maqtu'. Hadha huwa al masyhur. Jadi hadis marfu' masuk di dalamnya hadis yang bersambung, hadis yang terputus, hadis mursal, hadis mu'dhal, hadis mu'allaq. Semuanya masuk. Ketika dikatakan hadis marfu' bisa keadaan ini. Bisa dia muttasil, bisa dia maqtu', tapi tidak masuk padanya mauquf dan maqtu'. Kenapa? Karena beda. Karena untuk mauquf khusus untuk sahabat dan marfu' atau maqtu' khusus untuk tabi'in. Nah, ini yang masyhur dari istilah ahlul hadis. Wa qala al-Khatib huwa ma
akhbar fihi as-sahabiyyu an qouli Rasul sallallahu alaihi wasallam aw fi'lihi fa alaihi la tadkhul marasil at-tabi'in faman ba'dahum. Kemudian Al-Khatib, dan ini istilah di sisi sebagian dari ahlul hadis yang khusus bahwasanya apa yang sahabi. Jadi dia mengkhususkan hanya sahabi yang menisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ucapan atau perbuatan. Maka berdasarkan hal ini tidak masuk dalamnya yang dinisbatkan oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in setelahnya. Yang marasil tidak masuk. Lakin qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Zahir anna kalam al-Khatib kharaja makhraj al-ghalib min ayyudhafa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam inma yudhifuhu as-sahabi. Yang nampak dari ucapan Khatib itu kharaja makhrajal ghalib, itu seringnya bahwasanya yang menisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat. Qala Ibnu Shalah, berkata Ibnu Shalah, wa man ja'ala min ahli al-hadits al-marfu' fi muqabalati al-mursal ay ka yaqul fi hadits rafa'ahu fulan aw arsalahu fulan faqad ana bil marfu' al-muttasil. Dan siapa dari ahlul hadis, dari kalangan ahlul hadis, barang siapa yang menjadikan marfu bergandengan dengan mursal, berhadapan dengan hadis mursal, seperti dia mengatakan dalam satu kata, ucapan yang mengatakan ini dirafa'kan oleh fulan dan diirsalkan oleh fulan, maka yang dimaksud dengan rafa' di sini adalah hadis yang bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tentunya dari sahabat dan sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin bersambung kecuali dengan sahabi. Aibi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa marfu'un makhsus 5 marra. Maka yang dimaksud dengan marfu' di sini yang khusus sebagaimana telah lewat. Innal marfu' a'am min al-muttasil wa ghairi. Semuanya marfu' itu lebih umum dari yang hanya sekadar hadis muttasil atau selainnya. Nah, jadi berkata Ibnu Shalah, apabila ahlul hadis menyebutkan rafa'ah fulan atau mengatakan menggandengkan antara marfu' dengan mursal, berarti yang marfu' dimaksud di sini adalah istilah yang muttasil, yang bersambung, yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bersambung yang dinisbatkan oleh sahabat. Apabila dia menggandengkan antara marfu' dan mursal. Tapi apabila diitlaqkan marfu', maka yang dimaksud dengan ini yaitu secara mutlak yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang disebutkan adalah sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau selainnya. Qala Syekhul Islam ala anna ba'dahum jara ala hadha faqayyada al-marfu' bil ittisal. Berkata Syekhul Islam, bersama dengan ini bahwasanya sebagian dari ahlul hadis berjalan di atas takyid ini, penetapan ini, yaitu yang marfu itu yang bersambung. Wa ma udhifa litabi'in qawlan aw fi'lan huwal maqtu', dan apa yang diidhafahkan dinisbatkan kepada tabi'i ucapan ataupun perbuatan, maka dia itu adalah hadis yang maqtu' haitsu khala dzalika min qarinatir raf wal waqf, yaitu apabila kosong dari qarinah yang menunjukkan dia marfu', yaitu seperti umirna wa kana fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian dan demikian yang telah lewat penjelasannya. Raf wal waqf atau kana fi, yaitu dia menisbatkan kepada sahabi. Selama kosong dari qarina-qarina ini, maka dikatakan hadis al-maqtu'. Wa kat tabi'i man dunahu, seperti demikian tabi'i dan siapa yang setelahnya. Qalahul Hafiz Ibnu Hajar, intaha. Ucapan oleh Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, intaha. Dengan ini walhamdulillah kita telah selesai dari pembahasan hadis yang marfu'. Hadis yang marfu', dan pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pembahasan hadis al-maqtu'.